Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada satu momen di medsos yang membuat saya harus tersenyum simpul, yakni tentang Dahlan Iskan yang saat ini lagi jadi sasaran bidik tembak dan difitnah dalam tanda kutip murtad. Apa benar sih Dahlan Iskan murtad? Yakin gak fitnah toh? Saya harus bicara ini dan harus tersenyum juga karena saya sedikit banyaknya tahu siapa Dahlan Iskan, sekalipun dia barangkali lupa pada saya. Saya juga dulu akrab dengan bapaknya Dahlan Iskan, Mbah Iskan, dan lebih akrab lagi dengan adiknya Dahlan Iskan, Ahmad Zainuddin, tinggal di Perumnas Manis Rejo Madiun. Karena kebetulan rumah Abah Zainuddin, adiknya Dahlan Iskan itu Abah persis di belakang rumah saya, atau rumah saya persis di belakang rumah Abah. Jadi kita akrab, bahkan pintu belakang itu kita sepakat untuk jebol sehingga dia bisa ke rumah saya lewat pintu belakang, saya bisa ke rumah dia juga lewat pintu belakang. Sehingga kalau saya agak tahu terhadap Dahlan Iskan, ya kira-kira ada benarnya juga sih. Dan saya tahu persis betapa mantep, jejak, dan kukuhnya keimanan dia. Ini bisa dibuktikan sekalipun dia sekarang menjadi sasaran tembak dan dianggap oleh ribuan netizen murtad, dia juga menanggapi dengan santai dan mungkin juga sambil tersenyum simpul. Dan itu bisa saya tengarai dari tanggapan dia yang diposting di thisway.or.id minggu kemarin. Dia menulis sebagai tanggapan atas persoalan dia pribadi yang lagi viral itu dengan judul "Sedih Tidak". Baik juga, tulis Dahlan Iskan, sesekali medsos memperdebatkan soal-soal yang mendasar. Bisakah kebaikan datang dari semua agama? Atau hanya ada satukah kebenaran? Daripada misalnya medsos terus sibuk membahas soal berapa ukuran pH yang bisa membuat payudara tetap kencang. Ini kalimat terakhir ini saya harus senyum simpul. Ini merupakan sebuah sindiran yang kasar banget menurut saya. Saya tidak tahu Dahlan Iskan sedang menyindir siapa dengan kalimatnya ini. Lebih 5 jam di atas kereta cepat ini saya punya waktu membaca banyak WA yang masih terselip di bawah layar. Kemarin dari Shenzhen ke Fuqing. Anda sudah tahu Fuqing, tempat lahirnya konglomerat terbesar di Indonesia, Lim Swee Leong almarhum. Salah satu WA yang terbaca itu dari teman lama sesama alumni Tempo, juga sama-sama pengelola pesantren.
Setelah dari Tempo sama-sama pula memimpin koran, saya ke Jawa Pos, ia ke Republika. Namanya Ahmadi Taha. Ini Ahmadi ikut viral juga. Sudah begitu lama saya tidak menerima kiriman WA-nya. Kini Ahmadi sibuk mengurus 3 pesantrennya. Satu di Cirebon yang ia dirikan sejak masuk Tempo di tahun 1987, satu lagi di Gadok Ciawi, dan yang ketiga di Sukabumi yang ia dirikan di saat pandemi COVID-19. WA yang ia kirim panjang menyangkut agama anak Pak Iskan yang lagi viral itu. Maksudnya anak Pak Iskan adalah Dahlan Iskan. Bapaknya memang namanya Iskan. Rupanya ia kirim WA dari Cirebon, dari pesantrennya Mambaul Ulum yang punya santri mukim 1.000 orang dan santri kalong 3.500 orang. Pesantren itu letaknya tidak jauh dari pesantren Bina Insan Mulia dalam kurung Bima yang terkenal itu. Ahmadi rupanya juga seperti Anda menerima kiriman video entah dari mana tentang suami menantunya Pak Iskan itu yang lagi viral. Lalu video lama pun yang dulu juga viral jadi ikut viral lagi. Nebeng keviralan video agama tanpa sembahyang itu. Maksudnya 2 video ini adalah video pertama itu setahun yang lalu memang viral, video yang menggambarkan Dahlan Iskan lagi membawa patung Buddha suci di sebuah kuil ke tempat pemujaan. Kemudian video yang kedua itu video sambutan Dahlan Iskan di Pondok Pesantren Al-Syaitun, bicara tentang lembaga sosial masyarakat berlatar belakang Buddha yang Dahlan Iskan juga mengaku masuk sebagai aktivisnya. Lembaga itu bergerak di bidang sosial dan berdharma, antara lain adalah berdharma tentang organ yang dibutuhkan. Kebetulan Dahlan Iskan juga sempat berganti organ, yaitu ganti hati dalam sebuah operasi di daratan Cina beberapa tahun yang lalu. Saya teruskan saja. Tentu saya tidak mampu menjawab satu persatu WA-nya. Untungnya banyak orang sudah memberikan penjelasan seolah mewakili saya. Salah satunya dari Ahmadi Taha. Ia seperti tahu isi jawabannya itu pasti saya setuju. Untuk menjawab teman-temannya itu Ahmadi tidak bertanya pada saya. Ia justru bertanya dulu ke ChatGPT. Pertanyaan yang ajukan ke ChatGPT adalah, apakah tindakan Dahlan Iskan seperti itu merupakan sembahyang atau ibadah? Maksudnya ketika Dahlan Iskan membawa patung Buddha suci di sebuah kuil ke sebuah tempat pemujaan di kuil itu. ChatGPT menurut Ahmadi menjawab begini, itu bukan sembahyang atau ibadah, hanya sebuah ritual penghormatan. Dahlan kemudian bercerita tentang perjalanan Ahmadi dari dia ditolak, maksudnya tidak lulus UGM, sampai dia berhasil masuk Tempo, menjadi aktivis, juga mendirikan kelompok studi LSI, Lingkaran Studi Indonesia. Nama LSI belakangan dipakai Denny J.A. dan Saiful Mujani.
Dahlan Iskan juga menulis dalam tanggapannya itu di alinea berikutnya, setelah bertanya ke ChatGPT, Ahmadi ingin tahu lebih banyak kelenteng yang saya datangi. Ia bukan tipe orang yang lihat sekilas langsung bicara. Ia bukan kompor sumbu pendek. Hasil penulisannya itu ia WA-kan kepada saya. Saya coba telusuri teks yang terpampang di altar itu. Saya memperoleh info dari Google bahwa bunyinya adalah, ini pakai tulisan Cina. Lalu Ahmadi pergi ke ChatGPT lagi. Ini penjelasan ChatGPT. Teks yang ditulis dengan huruf Mandarin dibaca Feng Shanggong merujuk pada sebuah kuil aslinya di Taiwan yang didedikasikan untuk Dewa Masu, Dewa Laut dalam kepercayaan orang Tionghoa. Dahlan Iskan cerita soal kuil Gunung Ponik dan tentang Dewa Masu. Sebagai seorang penulis, ini sudah terbiasa menceritakan kayak gini untuk menginformasikan kepada pembacanya agar paham. Kemudian yang menarik lagi tentang diri Ahmadi lagi dalam beberapa alinea berikutnya. Sejak Ahmadi berhenti sebagai pimpinan di Harian Republika, saya kehilangan kontak dengannya. Rupanya ia terus jadi aktivis. Selain mengasuh pesantren, Ahmadi juga aktif di Komisi PPP penelitian di MUI. Ia juga jadi pengurus di beberapa ormas seperti PUI atau PIM, Pergerakan Indonesia Maju. Saya sedih sebagian kawan di Komisi PPP MUI sampai menyebut Anda murtad, tulisnya. Subhanallah, luar biasa ini. Saya tidak sedih, baik juga sesekali medsos memperdebatkan masalah hubungan kemanusiaan yang mendasar. Untuk menutup tulisan ini, saya ingat foto saya di pabrik yang baru saya kunjungi di Shenzhen. Foto itu hadiah untuk Leong Putu. Pas banget saya berfoto di sebelah tulisan itu. Arti bebasnya, rumah tanpa istri tidak bisa disebut rumah. Dahlan Iskan. Itu tanggapan Dahlan Iskan. Saya tidak perlu banyak komentar. Yang jelas saya berharap Dahlan Iskan kembali sehat dan bisa beraktivitas sebagai sedia kala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.